Terima kasih sudah mengklik video ini, semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja. Kisah ini menceritakan seorang ibu tiri yang ada hubungan diam-diam dengan putranya. Tentu kalian penasaran, saya akan bawa ke dalam ceritanya. Musim panas yang mengubah segalanya. Seorang pemuda berusia 18 tahun menghabiskan musim panas di rumah ayah dan ibu tirinya. Awalnya, ia hanya membantu sang ibu tiri dalam pekerjaan rumah sehari-hari, tetapi seiring waktu, hubungan di antara mereka mulai tumbuh lebih dekat. Wanita berusia 40 tahun itu sering sendirian di rumah karena suaminya kerap bepergian untuk urusan pekerjaan. Kehadiran pemuda ini membawa keceriaan, ia bermain dengan anak-anaknya dan membantu menjaga rumah tetap rapi. Hubungan mereka semakin erat dan sang pemuda mulai merasakan perasaan yang lebih dalam terhadap ibu tirinya. Saat ayahnya pergi dalam perjalanan panjang, ia mengambil langkah yang berani, yang berpotensi mengubah hubungan mereka selamanya. Di sisi lain, Anne, seorang wanita mandiri dan penuh perhatian, baru saja kembali dari sidang pengadilan, di mana ia melindungi seorang gadis muda dari sorotan media. Setelahnya, ia pulang ke rumah dan disambut oleh putri-putrinya sebelum bertemu suaminya, Pierre, yang tengah bersiap untuk perjalanan bisnis ke Jenewa. Sementara itu, putra mereka, Theo, harus berbicara dengan polisi setelah mengalami insiden dengan seorang guru. Di tengah kesibukannya, Anne tetap meluangkan waktu untuk mengantar putri-putrinya ke pelajaran berkuda, lalu mengunjungi saudara perempuannya, Mina, di salon. Sepulangnya, ia mulai merapikan rumah, termasuk memindahkan barang-barang Theo dari ruang tamu ke kamarnya sendiri. Setelah Theo selesai mandi, Anne mengingatkannya untuk menjaga kebersihan rumah dan menunjukkan tempat penyimpanan untuk barang-barangnya. Saat makan siang, Theo bergabung bersama keluarga dan meminta seseorang membuatkan kopi untuknya. Sebagai tanda kasih sayang, saudara-saudarinya memberikan hadiah kecil yang menyentuh hatinya. Keesokan harinya, Anne pulang lebih awal dari kantor sambil tetap menangani panggilan pekerjaan. Setibanya di rumah, ia menemukan gantungan kunci di kamar bayi. Theo dan adik-adiknya menyambutnya dengan gembira. Malam harinya, Pierre mencurahkan rasa frustasinya terkait pekerjaannya, dan Anne menenangkannya dengan penuh pengertian. Mereka berbagi kasih sayang, dan Pierre menyebutkan bahwa ia sempat berbicara dengan Theo pagi itu, setelah menemukannya lagi sebat di kamar. Tak disangka, Anne dan teman-temannya dikejutkan oleh kondisi rumah yang berantakan, seolah-olah baru saja dirampok. Di tempat kerja, ia bertemu kliennya, Sarah dan ayahnya, yang tanpa sengaja menumpahkan minuman di mejanya, membuat Anne sedikit terganggu. Meski demikian, ia tetap melanjutkan harinya dengan membeli beberapa perlengkapan untuk perjalanan ke pantai. Dalam momen yang menyenangkan, Theo menawarkan bantuan dan mengundangnya untuk ikut serta dalam piknik bersama anak-anak di tepi sungai. Mereka menikmati makan siang yang santai dan setelahnya, Theo serta saudari-saudarinya bermain di air. Dalam suasana ceria, Theo dengan bercanda mengajak seorang wanita untuk ikut berenang, bahkan dengan iseng memasukkan sebentar ke dalam air. Sang wanita menanggapinya dengan tawa, dan mereka pun pulang dengan perasaan bahagia. Di perjalanan pulang, anak-anak tertidur di dalam mobil, dan Theo dengan sigap membantu membawa mereka ke kamar. Malam berikutnya, Anne dan Theo menghabiskan waktu di teras rumah, berbincang dengan santai, sementara Pierre memeluk anak perempuannya dan menyampaikan kabar tentang perjalanan bisnisnya yang akan datang. Larut malam, Theo tampak asik menonton sinetron, tenggelam dalam alur ceritanya, seakan hanyut dalam dunia lain yang penuh drama dan emosi. Suatu malam, Oprah mengundang Anne untuk bergabung dalam sebuah adegan di layar. Tanpa disadari, momen itu membangkitkan keinginan akan kedekatan. Seolah mencerminkan apa yang ia lihat, ia pun secara refleks mengisyaratkan sesuatu kepada Anne. Namun, Anne yang terkejut dengan sikapnya, segera menasihatinya untuk melupakan kejadian itu dan kembali menikmati pertunjukan. Ketika Pierre kembali dari perjalanan dinasnya, ia berbagi cerita-cerita lucu tentang pekerjaannya. Sementara itu, Anne merasakan perasaan bersalah atas kejadian yang baru-baru ini terjadi. Di sisi lain, Theo menghabiskan waktu bersama saudara perempuannya, merekam jawaban mereka atas berbagai pertanyaan dalam proyek pribadinya. Dengan penuh antusias, ia meminta Anne untuk ikut serta dalam wawancara. Dalam sesi tersebut, Anne berbagi kisah-kisah pribadi dari kehidupannya. Namun, di tengah upayanya membangun kedekatan, Theo langsung memberikan ciumannya lagi, meski Anne keberatan. Perasaan campur aduk pun menyelimuti Anne dalam keheningan yang menyusul. Theo berusaha mencairkan suasana dengan mengajaknya berbincang, menunjukkan kedewasaan dan kepeduliannya. Sementara itu, seorang pengacara bertemu dengan kliennya
dan menyadari ada tanda-tanda mencurigakan dalam perilaku mereka. Hal ini mendorongnya untuk menghubungi layanan perlindungan guna memastikan kesejahteraan keluarga klien tersebut. Di sisi lain, anak kembar merayakan ulang tahun mereka dengan penuh kebahagiaan, dikelilingi oleh teman dan keluarga. Saat pesta berlangsung, seorang gadis meminta ibunya mengisi pistol airnya. Anne, yang hendak membantu, menuju lumbung dan dikejutkan oleh kehadiran Theo yang ingin memberikan dukungan. Namun, momen itu disaksikan oleh Mina, yang merasa kecewa dengan tindakan saudara perempuannya. Merasa tidak nyaman, Mina memutuskan pergi bersama putranya, meskipun pesta masih berlangsung. Pierre mengabadikan momen manis saat kedua putrinya meniup lilin ulang tahun mereka. Keesokan paginya, Anne menunggu Theo di taman, mengajak berbicara secara jujur tentang dukungan mereka satu sama lain serta batasan dalam keluarga. Meski sedikit frustrasi, Theo mengakui pentingnya menjaga kepercayaan dan keharmonisan. Di tengah percakapan itu, mereka berbagi kemesraan sebelum Theo dengan percaya diri menyatakan bahwa suatu hari Anne akan merasa cemburu dengan hubungannya di masa depan. Tak lama setelah itu, Theo bergabung dengan Pierre untuk sarapan, sementara Anne secara tidak sengaja mendengar mereka membahas rencana perjalanan ke chalet. Malam harinya, anak-anak bertanya kepada Anne tentang kegiatan yang biasanya dilakukan ayah dan kakak mereka saat berlibur. Dengan lembut, Anne menceritakan kenangan mereka di chalet sebelum membacakan dongeng pengantar tidur hingga kedua gadis kecilnya terlelap. Setelah anak-anak tertidur, Anne memutuskan untuk meninggalkan pesan untuk suaminya. Kemudian, ia masuk ke kamar Theo dan menemukan perekam serta beberapa catatan. Demi menjaga privasinya, ia memutuskan untuk menghapus apapun yang dapat mengungkap interaksinya dengan Theo. Keesokan harinya, merasa cemas karena suaminya belum merespons pesannya, Anne mengajak anak-anak ke klub berkuda untuk menyegarkan pikirannya. Namun, di perjalanan, ia terganggu oleh panggilan telepon, menyebabkan mobilnya tergelincir dan masuk ke dalam parit. Mereka akhirnya pulang dengan taksi dan mendapati Pierre sudah berada di rumah. Saat makan malam, anak-anak dengan polosnya menceritakan insiden itu, sementara Pierre mendengarkan dengan diam. Malam itu, setelah anak-anak terlelap, Pierre dan Anne duduk bersama untuk membicarakan segala sesuatu yang selama ini terpendam. Pierre mengungkapkan bahwa Theo telah mengaku menghabiskan banyak waktu bersama Anne, menceritakan berbagai detail tertentu. Anne membantah pernyataan Theo, tetapi Pierre merasa ragu dan terluka. Merasa terpojok dan kecewa karena Pierre lebih mempercayai Theo, Anne memilih untuk mengurung diri di kamarnya. Dalam kemarahannya, ia mengungkapkan keterlibatan Theo dalam perampokan sebagai cara untuk membuka mata Pierre terhadap perilaku putranya. Terkejut dan menyesal, Pierre segera meminta maaf, memeluk Anne, dan mengungkapkan penyesalannya. Keesokan paginya, mereka duduk bersama untuk membicarakan semuanya dengan Theo. Pierre meminta putranya untuk meminta maaf dan berhenti menciptakan masalah dengan ibu tirinya. Namun, Theo justru tersulut amarah dan memberontak. Frustrasi dengan sikap putranya, Pierre akhirnya memutuskan untuk mengirim Theo ke sekolah asrama. Beberapa waktu kemudian, Theo mendatangi Anne di tempat kerjanya, menuntut agar ia mengakui hubungan yang sebenarnya tidak pernah ada. Dengan tenang, Anne meminta Theo untuk berkata jujur pada Pierre dan mengakui kebohongannya. Namun, Theo yang keras kepala malah mengancam akan merusak reputasi Anne. Saat Natal tiba, Sarah datang berkunjung untuk berterima kasih kepada Anne atas bantuannya. Sementara itu, Pierre dan anak-anak merayakan bersama Mina, yang akhirnya berdamai dengan Anne. Dalam suasana penuh kebahagiaan, Pierre mengejutkan Anne dengan hadiah gelang indah yang dikagumi oleh para wanita di pesta tersebut.